Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan di sini halaman 92, ma yaqulu man ra'a fi manamihi ma yuhibbu au yakrahu. Apa yang diucapkan oleh orang yang bermimpi, hal yang dia cintai atau yang dia benci. Sekali lagi, babnya berkaitan dengan apa yang dilakukan dan juga diucapkan oleh orang yang bermimpi, entah mimpi yang baik atau mimpi yang buruk. Kata Syekh Abdul Razak hafidhallahu ta'ala, sabata fi sunnati ahadits adida anin Nabi SAW fi bayani ma yanbaghi an yakulahul muslim wa yaf'alahu indama yara fi manamihi ma yuhib au indama yara fihi ma yakrah. Telah banyak dalam sunnah Rasul hadis-hadis dari Nabi SAW tentang penjelasan apa yang selayaknya diucapkan atau dilakukan oleh orang muslim atau tentunya muslimah juga tentang tadi mimpi yang dia lihat, entah mimpi yang baik atau yang buruk. Insya Allah semua yang di sini pernah bermimpi, betul enggak? Hah? Baik. Kata beliau, wa min hadil ahadits marwahul Bukhari. Ada beberapa hadis sekarang yang akan disampaikan oleh Syekh Abdul Razak yang berkaitan dengan mimpi tadi. Yang pertama dalam Sahih Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallah." Apabila salah seorang di antara kalian bermimpi yang dia sukai, maka itu dari Allah. Falyahmadillah 'alaiha, maka hendaklah dia memuji Allah atas mimpinya tersebut. Wal yuhaddits biha, dan hendaklah dia ceritakan mimpi tersebut.
Wa idza ra'a ghaira dzalik mimma yakrah fa innama hiya minasyaitan. Namun apabila dia melihat mimpi yang tidak dia sukai, sesungguhnya itu dari setan. Falyasta'id min syarriha. Hendaklah dia berlindung kepada Allah dari kejelekannya. Wala yadhkurha li ahadin. Dan tidak boleh dia ceritakan kepada seorang pun. Fa innaha la tadurruhu. Sesungguhnya mimpi yang buruk tersebut tidak akan memadaratkannya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Abi Salamah. Qala laqad kuntu ara ru'ya fatumriduni. Dari Abi Salamah beliau berkata, aku pernah melihat mimpi sampai menyebabkan aku sakit. Hatta sami'tu Aba Qatadah yaqul. Sampai aku mendengarkan Abu Qatadah berkata, wa ana kuntu la ara ru'ya tumriduni hatta sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Qatadah, aku juga pernah bermimpi yang sampai aku sakit hingga aku mendengar Nabi bersabda, ar-ru'yal hasanah minallah. Mimpi yang baik dari Allah. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhib fala yuhadits bihi illa man yuhib. Kalau dia melihat mimpi yang dia sukai, tidaklah dia ceritakan kecuali kepada orang yang dia cintai. Wa idza ra'a ma yakrah falyata'awwad billahi min syarriha. Namun apabila dia melihat mimpi yang buruk, hendaklah dia berta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari kejelekannya, wa syarri syaitan, dan dari kejelekan asyaitan. Wal yatsful salasan, dan hendaklah dia meludah 3 kali, wala yuhadits biha fa innaha la tadurruhu, dan jangan ceritakan kepada orang lain karena mimpi yang buruk itu tidak memadaratkannya. Hadis yang ketiga dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha falyabsuk an yasari thalathan. Apabila salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang dia tidak sukai, hendaklah dia meludah ke kirinya sebanyak 3 kali. Wal yasta'id billah minasyaitani thalathan, dan hendaklah dia berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan 3 kali. Wal yatahawwal an janbihi alladzi kana alaih, dan hendaklah dia merubah posisi tidurnya. Ini 3 hadis yang saling melengkapi tentang adab setelah bermimpi, entah mimpi yang baik atau mimpi yang buruk. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wa qad dallat hadil ahadits ala jumlatin minal fawaid tata'allaq birru'ya. 3 hadis ini banyak sekali faedah-faedah yang bisa dipetik tentang masalah mimpi. Wa ma yanbaghi an yakuna 'alal mu'min tujaha ma yara fi manamihi an umurin yafrah bi ru'yatihi wa yusar. Dan apa yang selayaknya diucapkan, dilakukan oleh orang mukmin apabila melihat mimpi yang menyenangkan, menggembirakannya. Kemudian au umurin yahzan li ru'yatiha wa yadhajir. Dan juga apa yang diucapkan, dilakukan kalau bermimpi yang buruk. Fawaid ya hadis ini diantaranya kata beliau, awalan ta'zimu sya'nir ru'ya salihah yaraha al-muslim. Faedah pelajaran yang pertama dari 3 hadis tadi, yang pertama, mengagungkan mimpi yang baik yang dilihat oleh orang muslim. Dan dari sini pula kata para ulama, Islam agama yang sempurna. Semua kehidupan manusia ada penjelasannya dalam al-Islam. Bukan hanya masalah salat, puasa, zakat, bahkan masalah mimpi. Penjelasannya terang benderang. Demikian pula yang sudah sering kita sampaikan, bahkan masalah qada'ul hajah, buang hajat. Bahkan orang Yahudi di zaman para sahabat Rasulullah SAW paham akan hal ini. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ketika orang Yahudi berkata kepada Salman Al-Farisi,
Allamakum nabiyukum kulla syai'. Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, hatal qiraah, sampai masalah buang hajat. Maka seorang muslim muslimah yang bijak cukup mengikuti apa yang sudah ada ajarannya dari Rasulullah SAW, baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan seterusnya. Di antaranya zikir dan doa. Maka sekali lagi di antaranya juga masalah mimpi. Sudah ada penjelasan secara detail dalam hadis dari Rasulullah SAW. Bahkan dalam Sahih Bukhari ada kitab khusus atau bab khusus masalah ar-ru'yah, masalah mimpi. Dan di antaranya tadi yang kita baca hadisnya. Faedah yang pertama dari 3 hadis tadi, ta'zimu sya'ni ru'ya salihah yarahal muslim. Mengagungkan perkara mimpi yang baik yang dilihat oleh orang muslim. Wa annaha minallahi azza wa jalla. Dan bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah azza wa jalla. Bahkan terkadang, dan ini yang memang demikian keadaannya, setelah bermimpi yang baik, badan terasa apa? Segar bugar, ceria. Meskipun mungkin banyak utang. Namun apa? Setelah mimpi yang baik, rasanya apa? Namun intinya sekali lagi, harus betul-betul merasa ini nikmat dari Allah, harus betul-betul mensyukurinya. Saqaha ila abdihil mu'min fi hayati bisyaratan lahu bil khair. Dan itu sebagai bentuk kabar gembira dari Allah kepada orang mukmin, wa ta'nisan li qalbihi wa tuma'ninatan li fuadihi, untuk menghibur hati orang mukmin. Allah berfirman, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Surat Yunus ayat 64. Bagi mereka, yaitu orang beriman, kabar gembira di dunia dan di akhirat. Qala ghairu wahid minas salaf. Banyak dari ulama salaf mentafsirkan ayat tadi dengan kata-kata hiya ru'yal salihah yarahar rajul as-salih. Kata-kata bagi mereka kegembiraan, yaitu tadi mimpi yang baik yang dilihat oleh orang mukmin yang saleh. Sekali lagi, ini yang harus diperhatikan, mimpi yang baik itu anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, harus dijiwai, harus disyukuri. Faedah yang kedua dari 3 hadis tadi, bayanu anna ma yarahul mu'min fi manamihi mimma yakrahuhu innama huwa minasyaitan. Yang kedua sebaliknya, kalau orang mukmin melihat dalam mimpinya sesuatu yang tidak dia sukai, itu dari setan. Liyahzunal ladzina amanu, untuk menjadikannya bersedih hati. Maka sebelum ini terjadi, Rasul sudah memberikan penangkalnya, yaitu apa? Zikir sebelum tidur. Kata para ulama, ini bisa terjadi karena mungkin tadi kelalaian dari seorang muslim muslimah ketika mau tidur tidak baca zikir. Apalagi sudah kita sampaikan di antara zikir sebelum tidur membaca ayat kursi. Dalam hadis yang sudah kita lewati, kalau orang itu membaca ayat kursi sekali saja sebelum tidur, maka kata Rasul SAW dalam takrir beliau, dalam kisah Abu Hurairah menangkap pencuri yang merupakan jin, dikatakan bahwasanya kalau membaca ayat kursi sekali saja, lan yazal alaihi minallah hafidun, akan dijaga oleh Allah, wala yakrahu syaitan, tidak akan mungkin didekati oleh setan sampai pagi hari. Berarti kalau masih didekati oleh setan, mimpi yang jelek dan itu dari setan, maka berarti ada yang tidak beres ketika dia mau tidur. Barangkali bacanya kurang tepat atau bahkan tidak membaca sama sekali. Maka sekali lagi, al-wiqayah khairun minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebelum mimpi yang buruk,
baca zikir yang diajarkan Rasul sebelum tidur. Kemudian kata beliau, walaysa bidarihim syai'an illa biidznillah. Namun yakini mimpi yang jelek tidak akan bisa memadaratkan orang yang beriman kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syaikh Abdul Razak menyebutkan pembagian mimpi ada 3. Kata beliau, wa ma yarahul insan fi manami yang qasim ila thalathati aqsam. Mimpi itu ada 3 macam. Yang pertama ar-ru'ya salihah. Tadi mimpi yang baik. Alati hiya busyra minallah. Itu adalah kabar gembira dari Allah, nikmat dari Allah. Kemudian yang kedua, wa ru'ya lati hiya minasyaitan. Mimpi yang berasal dari asyaitan, wahya ahawil ya'ti biha syaitanil insan fi manamihi. Mimpi-mimpi yang buruk, yang menyeramkan. Ya, bangun tidur sudah tidak enak badan semuanya. Ya, ini sekali lagi salah satu godaan asyaitan, gangguan dari asyaitan. Kemudian kata beliau, wal qismus tsalits hiyal ahlam allati tajri 'alal insan fi manamihi. Wa mimma yuhaddits bi rajul nafsahu fil yaqadha. Mimpi yang merupakan kebiasaan dia waktu belum tidur. Ya, mungkin seharian mikir sesuatu, tiba-tiba muncul dalam mimpinya. Ya, mungkin seharian itu mikir masalah proyek, tiba-tiba dia sudah pakai helm ketika tidur. Ya, ini ya bukan termasuk yang pertama, bukan termasuk yang kedua. Ini adghatsu ahlam. Istilahnya apa? Hanya ya mimpi-mimpi biasa saja. Nggak ada hukumnya ini. Ini sekali lagi, bedakan yang pertama kabar gembira dari Allah, yang kedua dari syaitan, dan yang ketiga hanya ya mimpi begitu saja karena apa? Seharian dia memikirkan hal tersebut. Nah, kemudian faedah yang ketiga kata Syekh dari 3 hadis tadi, bayanu mayan bagi an yaf'alahul muslim indama yara fi manami ma yuhibbu. Yang ketiga dari hadis-hadis tadi ada penjelasan adab orang muslim ketika melihat mimpi yang dia cintai. Dan ini ada beberapa poin ya, adab melihat mimpi yang baik. Yang pertama, anal muslim yanbaghi lahu an yafrah. Kalau melihat mimpi yang baik, mimpi yang indah, hendaklah dia bergembira sebagai bentuk bersyukur kepada Allah atas nikmat mimpi yang indah tersebut. As-sani an yahmadallah azza wa jalla ala hadal khair. Karena itu adalah nikmat, maka adab yang kedua memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagian dari yang pertama tadi, bersyukur atas nikmat Allah sebagaimana yang mungkin insya Allah sudah kita sampaikan di sini. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada nikmat Allah ada 3 rukunnya. Yang pertama meyakini itu nikmat dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin famin Allah. Tidaklah nikmat yang kalian peroleh kecuali dari Allah. Wajib meyakini semua nikmat ini dari Allah. Yang kedua memuji Allah dengan alisan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga bersyukur kepada Allah, rukunnya adalah menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 rukun syukur secara umum. Kemudian kata Asy-Syaikh, adab yang ketiga kalau melihat mimpi yang baik, an yuhaddits biha man yuhib min ikhwanihi wa julasaihi. Menceritakan mimpinya tersebut yang dia sukai kepada yang dia cintai. Harus bisa memilah dan memilih. Nggak usah cerita sak kampung diceritai. Pilih mana yang apa? Dia rasa orang yang baik. Dia rasa orang ini kalau diceritakan insya Allah sama-sama bergembira.
bukan bercerita kepada orang yang ada hasad, iri dan dengki. Ya, kalau diceritakan, ya kemudian langsung apa? Mukanya ya masam, kemudian perbuatannya berbeda, padahal masih mimpi. Saya tadi malam mimpi dapat mobil Ferrari. Oh, sudah apa? Kaget dia, sudah kayak apa? Nggak terima kalau mendapatkan apa? Padahal masih mimpi, sudah apa? Iri dan dengki. Dan kalau sudah dapat apa? Aslinya. Makanya harus dipilih. Ya, kalau memang orang ini biasanya memang suka nggak nyaman kalau kita cerita, jangan cerita. Ya, sekali lagi, ya, manusia kata para ulama ajnas, bermacam-macam. Di antaranya penyakit hasad, iri dan dengki. Hati-hati. Meskipun terkadang tiap hari sama kita, ya, kalau kita biasa hidupnya normal-normal saja, biasa dia. Tapi kalau sudah dapat sedikit, ya, rezeki, apapun itu, entah mungkin jabatan atau mungkin dapat harta tadi, mulai ada perbedaan sikap, hasad, iri dan dengki. Dan ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la yakhlu jasadun min hasad. Tidak ada jasad manusia kecuali ada hasad. Illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati Allah. Kebanyakan ya ada iri dan dengki. Namun bedanya kata para ulama, amal karim fayukhfi. Adapun orang yang baik, meskipun ada terlewat rasa hasad dan dengki, dia perangi habis-habisan. Dia buang perasaan iri dan dengki kepada saudaranya tersebut. Ini orang yang baik. Kadang ada bisikan, tapi dia perangi habis-habisan. Tidak mau dia iri dan dengki karena ini dari Allah. Kenapa kok dia iri dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Apalagi kalau dia ingat bahaya hasad. Hasad itu adalah dosa pertama di langit, yaitu dosanya iblis. Dia iri dengan Adam. Kenapa kok Adam yang dimuliakan, bukan dia? Yang kedua, hasad dan dengki, dosa pertama di bumi, yaitu kisah pembunuhan salah satu dari anak Adam. Itu dosa pertama di bumi, dosa pembunuhan, sebabnya iri dan dengki. Kenapa saudaranya kok diterima sedekahnya, dia nggak diterima? Dia bunuh saudaranya karena hasad, iri dan dengki. Kalau dia ada perasaan iri dan dengki, dia tahu hasad ini adalah penyakit yang merupakan penyakitnya Yahud, am yahsudunan nasa. Katanya benci Yahudi, tapi kok ikut akhlaknya Yahudi, iri dan dengki. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, kalau mau cerita mimpi yang baik, pilih-pilih. Mana orang yang dikira itu bisa sama-sama senang kalau dia melihat saudaranya juga senang. Meskipun hanya lewat mimpi. Banyak orang sekali lagi, naudzubillah min dzalik, kalau keadaannya normal-normal saja, nggak ada iri dengki. Tapi kalau sudah sedikit menanjak atau naik sedikit, sudah kepanasan. Saudaranya beli AC, dia yang kepanasan. Padahal saudaranya ngapa? Taib, na'udzubillahi minal hasad wal hasidin. Makanya di antara bukti bahaya hasad, Allah menggandengkan bahaya hasad dengan sihir. Dalam surat apa? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kata para ulama, Allah menggandengkan dua hal ini karena bahayanya luar biasa. Dan dari kejelekan perempuan-perempuan penyihir, dan dari kejelekan orang yang hasad apabila dia hasad. Maka hati-hati, berbahaya sekali. Seorang muslim muslimah wajib mensucikan jiwanya dari penyakit hasad tersebut. Dan tadi kalau mau cerita mimpi yang baik, jangan kepada orang-orang yang ada indikasi hasad, iri dan dengki tersebut. Kemudian kata beliau, annahum yata'awaruna ma'alal khair wa yatawasawna ma'alal birri wal ihsan. Cerita kepada orang-orang yang biasa bisa saling untuk kita sharing, yang dia bisa kita ajak gotong royong, bukan yang hasad, iri dan dengki. Kemudian kata beliau, yang keempat di antara adab bermimpi yang baik, alla yuhaddits biha man yakrah. Ini lawannya tadi, tidak boleh dia cerita kepada orang yang dia tidak sukai
agar tidak menjadi mafsadah, kerusakan, limafsadati husulil adza minu awil hasad. Ini yang kita sampaikan tadi, agar tidak ada hasad. Ya, terkadang orang hasadnya luar biasa. Ya, jangan terkadang kita nggak sampai kepada itu. Hanya mimpi saja kok dihasadi. Ya, hanya sekedar mungkin orang itu berkeinginan, saya mau beli mobil. Sudah ada muncul, padahal baru apa? Mau beli itu pun masih 10 tahun yang akan datang mungkin. Ya, namun sekali lagi penyakit hasad luar biasa. Ya, level-levelnya juga macam-macam. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kata Syekhul Islam tadi, orang yang baik dia apa? Memerangi habis-habisan penyakit hasad. Walakinnal laim yubdih. Namun kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, namun orang yang jahat itu akan menampakkan rasa hasadnya tersebut. Ya, kita nggak tahu hati orang, tapi kalau sudah orang itu hasad, muncul kata beliau lewat lisannya, ngomongnya nggak enak. Ya, sekali lagi ini salah satu indikasi orang yang apa? Hasad dan dengki lewat lisannya dan terkadang lewat perbuatannya. Makanya kata para ulama, orang yang hasad dan dengki itu ada beberapa level. Yang pertama, dia tidak suka dalam hati. Ada temannya, saudaranya, tetangganya punya sedikit rezeki, hatinya sudah apa? Panas, gejolak mendidih hatinya. Tapi masih dalam hati, itu saja sudah batasan minimal hasad. Makanya kata para ulama, definisi yang benar dari hasad, karahatu ma'an amallahu ala abadihi. Sekedar membenci nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, itu sudah apa? Hasad. Sekedar benci saja, itu sudah apa? Batasan minimal hasad. Level yang kedua, ini muncul lewat apa? Caci makian. Saudaranya benci AC, enggak itu korupsi. Ya kan? Dari mana? Sekali lagi muncul dari lisannya. Ucapan-ucapan yang tidak mengenakkan. Ditambah lagi yang ketiga, level yang lebih tinggi lagi. Sudah ucapan lisan, yang ketiga berusaha bagaimana nikmat itu hilang dari saudaranya. Entah AC-nya dirusak atau apapun caranya. Pokoknya apa? Ingin untuk merusak, ingin untuk apa? Menghilangkan nikmat tersebut. Yang lebih parah lagi yang keempat, dia ingin nikmat itu pindah kepada dirinya. Paham? Dan ini juga sering kita contohkan, terutama di kantor. Temannya mungkin satu level, masih normal, tidak ada masalah. Tapi kalau temannya sudah naik, terkadang ingin apa? Disikut, dia ingin apa? Naik. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi hati-hati. Penyakit hasad berlevel-level, bukan hanya sambal saja yang level-levelan. Ini hati-hati. Ini lebih pedas daripada apa? Sambal yang paling pedas. Karena sampai kepada apa? Hati tersakit. Naudzubillahi min dzalik. Namun naudzubillahi min dzalik, di hari kiamat awas akan ada al-qisas, pengadilan akhirat. Sekali lagi, hasad ini buahnya madarat, bahayanya di dunia wal akhirah. Naudzubillahi minal hasad wa syarril hasidin. Baik. Kemudian di antara faedah 3 hadis tadi, yang keempat, ini faedah hadis yang keempat, kalau kita ulangi lagi, adab orang yang bermimpi yang baik. Tadi apa yang pertama? Meyakini itu dari Allah. Yang kedua, memuji Allah Subhanahu wa taala, menceritakan kepada orang yang dia sukai yang baik. Kemudian yang keempat, tidak boleh menceritakan kepada orang yang jahat yang ada indikasi hasad, iri dan dengki. Kemudian yang keempat, faedah dari hadis tadi, wa minal fawaid allati istamalat alil ahadits mutaqaddimah bayanu ma yanbaghi an yaf'alahul muslim idza ra'a fi manami ma yakrah. Sekarang adab kalau melihat mimpi yang buruk. Apa adab-adabnya? Yang pertama, an ya'lam anna dzalika innama huwa minasyaiton. Dia harus memahami, meyakini mimpi tersebut dari asyaiton. Insya Allah setiap kita bisa membedakan mimpi yang baik, bangun tidur cerah, hati senang. Namun kalau yang kedua ini, hati terasa sedih,
ketakutan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, asani an yata'awwadza billah min syarriha wa syarri syaitonir rajim. Mengucapkan at-ta'awud. Dalam bab sebelumnya ada penjelasan masalah ini juga, kita mau tambahkan. Makanya kita loncati karena sudah ada penjelasan pada bab mimpi ini. Yaitu kata Rasul SAW, idza fazi ahadukum fin naum falyakul. Apabila salah seorang di antara kalian ketakutan ketika tidur, yaitu setelah bermimpi, dalam riwayat setelah bermimpi, maka mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi. Lanjutkan. Wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin an yahdurun. Nanti dilihat di mungkin kumpulan apa? Zikir-zikir ya ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau mau dihafal sekarang? Hah? Anak ulang sampai 3 kali. Antum hafal nggak hafal? Wallahu taala alam. Taib. Ya, dalam hadis ini riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Kalau artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaannya, dari siksanya, dari kejelekan hamba-hambanya, dan dari gangguan-gangguan setan, dan dari kehadiran setan tersebut. Anak ulangi terakhir, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin an yahdurun. Nah, jadi itu salah satu adab kalau mimpi yang buruk. Kalau mau singkatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu sudah cukup insyaallah taala. Namun kalau yang lebih lengkapnya tadi. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga di antara adab kalau mimpi yang buruk, an yabsuqa an yasari salasan. Meludah ke sebelah kirinya 3 kali. Wa qad qila li anna syayatin yati ibnu adam min qibali yasarihi. Kenapa kok meludah ke kiri 3 kali atau mengeludah ke kiri? Dikatakan wallahu alam, dikatakan karena setan itu kalau mengganggu di sebelah kiri kita ludahi biar apa? Minggat. Baik. Kemudian kata beliau, li anna yuridu an yuwaswis fil qalb wal qalbu qaribun min jihatil yasar. Intinya karena setan tadi ingin membisikkan dalam hati kita dan hati dekat dengan arah kiri. Kemudian yang keempat, an yatahawwal an jambihi. Adab yang keempat kalau melihat mimpi yang jelek, merubah posisi tidur. Kalau awalnya dari kanan ke kanan, sekarang ke kiri. Wakila fil hikmah min hada anna fi dzalik tafaulan bitahawul min hadi al-hal as-sayyi'ah al-muhzinah. Kenapa kok merubah posisi tidur? Ini wallahu alam hikmahnya sebagai bentuk optimisme agar apa? Keadaan kita berubah dari kesedihan kepada kegembiraan. Ini kata para ulama mirip dengan kalau sholat istisqa. Apa itu? Ada yang ingat enggak? Tombongan tuh. Apa itu? Iya, apa yang mirip dengan ini pembahasannya? Iya, kalau kita sering dulu ikut sholat istisqa di kota Madinah, kalau sana kan para masyayikh itu banyak pakai kayak namanya simar. Surban itu yang dipakai. Nah, itu mereka balik. Paham? Jadi mereka pakai kayak biasa, kemudian kalau sudah selesai sholat membalikkan tadi dibalik.
agar apa tadi? Sebagai bentuk ya berharap agar keadaan bisa apa? Berubah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kelima, di antara adab kalau bermimpi yang buruk, alla yuhaddits ahadan bima ra'a fi manamihi min umurin yakrahuha. Tidak menceritakan mimpi buruk tersebut kepada siapapun, ya. Apalagi sampai curhat di medsos. Jangan, ya. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga ada tambahan hadisnya. Wa qad jaa fi sahih Muslim an Jabirin radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ra'aitu fil manam ka'anna ra'si kuti'ah. Ini ada seseorang datang kepada Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, aku bermimpi, ini mimpinya sadis sekali nih. Ya, aku pernah bermimpi seolah-olah kepalaku terputus. Faqala fadhahika Nabi SAW. Kata Jabir bin Abdullah, Nabi pun tertawa. Wa qala seraya bersabda, idza la'iba syaitanu bi ahadikum fi manamihi fala yuhaddits bihin nasa. Kata Rasul, apabila setan itu mempermainkan salah seorang di antara kalian ketika mimpinya, maka jangan dia ceritakan kepada manusia. Sekali lagi, ini adab kalau melihat mimpi yang buruk tidak boleh diceritakan kepada orang lain, apalagi sampai curhat di medsos. Kemudian yang terakhir mungkin perlu kita sampaikan, meskipun di sini tidak disampaikan oleh beliau, mimpi yang baik itu ada takwilnya, tapi nggak semua orang bisa mentakwil. Itu ada ilmu khusus, ada orang-orang khusus yang bisa mentakwil mimpi, nggak sembarangan. Dan kata ulama tentunya yang dia memiliki akidah yang sahihah, dia paham ilmu agama, dia belajar kaidah-kaidah takwil mimpi. Bahkan pernah kita duduk di majelis Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis ahli hadis kota Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu ta'ala. Beliau sering ditanya, ya Syekh, apa takwil mimpi saya demikian dan demikian? Kata beliau, ana bukan ahli takwil mimpi. Padahal beliau ulama senior di dunia, demikian pula lebih khusus di kota Madinah. Beliau ahli hadis kota Madinah, namun beliau mengatakan dan sering mengatakan, ana bukan ahlinya. Maka seorang harus berhati-hati, jangan sok mentakwil mimpi diri sendiri atau takwil mimpi orang lain, serahkan kepada ahlinya, atau minimal tadi, ya, ini yakini nikmat dari Allah kalau itu memang menggembirakannya. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Taib, ada yang mau ditanyakan seputar materi mungkin? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mempercayai tafsir mimpi. Ya, itu yang kita sampaikan tadi, hati-hati. Ya, kita harus betul-betul tanya kepada ahlinya. Ya, kalau memang bukan ahlinya, yakin sudah nggak benar. Ya, seandainya pun benar, itu nggak benar. Karena apa? Al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap, sebelum beramal. Nggak sembarangan. Ya, kita yakin tadi. Kita yakin ada namanya takwil mimpi. Seperti kisah Nabi Yusuf alaihi assalam. Ya, namun sekali lagi tidak semua orang, bahkan tidak semua orang alim pun paham takwil mimpi. Hanya orang-orang yang ahlinya saja. Wallahu alam. Jadi sekali lagi harus kita selektif, ya, apalagi yang istilahnya viral-viral. Ya, kita tanya siapa yang mentakwilkan itu. Ya, kalau orang-orang yang nggak paham ilmu agama, orang-orang yang suka khurafat dan sebagainya, ya sudahlah, jauhi. Nah, wallahu alam. Ya, tafadhol. Sekarang tanya ke antum. Antum setelah mimpi basah senang atau enggak? Ya, semuanya ketawa. Itu menunjukkan apa? Ya, dan itu benar.
Ya, secara umum kaidahnya tadi, semua mimpi yang menjadikan hati kita secara umum itu senang, yaitu dari Allah, dan itu mimpi yang baik. Nah, ada yang lain? Tidak ada. Cukup? Ya, mungkin yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.